bicarakan tadi saya amat setuju sekali. Selanjutnya saya akan mendengar lagi lah. Saya ingin mendengar perbicaraan, perbahasan daripada anda semua. Terima kasih. Oke, makasih Cici. Berarti Cicinya juga Wah. penasaran nih, yang bener yang mana nih, lu yang bener atau gue yang bener nih, Vin ya? Iya, kita kayak kita nyari kubu gitu ya, nyari pro mana yang istilahnya pro gua, mana pro lu gitu ya. Waduh, Sampai nggak enak waduh. Cicinya ya kan? Cicinya nggak enak nih jawabnya. Iya, Pro lu atau pro gue ya? dia bijaksana sekali ya, Nat ya. Cicing-cing ini berarti ya kita sama-sama ya. Hari ini kita sama-sama belajar gitu kan. Sama-sama kita tanyain ke ahlinya gitu loh. Sebenarnya yang mana sih gitu kan. Oke, ada Ci Violi nih, Ci Natali. Oke, Ci Violi, silakan Ci. Baik, kalau menurut saya keuangan itu harus direncanakan dari awal ya, sejak dini. Sekarang itu banyak sekali seminar atau parenting, terutama orang tua ya, mempersiapkan anaknya untuk merencanakan sejak dini. Itu depend on the orang tua, satu. Kedua, sama, kebahagiaan itu juga harus dididik dari kecil, dibangun dari kecil sejak dini. Kita kebahagiaan itu tidak bisa tiba-tiba datang, tiba-tiba sudah jadi, tiba-tiba sudah terkondisi kebahagiaan itu. Kita harus tumbuhkan dari kecil dan dipelajari, dididik dari kecil. Nah, tentu kalau kita bagi yang belum punya anak, belum terlambat untuk membangun, merencanakan keuangan. Membangun mental atau kebahagiaan, semua belum terlambat, semua harus dipelajari. Itu aja sih. Wah, thank you Ci Violi pendapatnya. Wah, ternyata dua-duanya, Nat. Tapi tetap, Nat, gue masih mempertahankan apa ini ya? Pandangannya gue gitu loh tentang kebahagiaan itu sendiri gitu loh. Tetap boleh ya, yuk. Masing-masing kita punya pegangan masing-masing. Benar. Gimana nih yang lainnya? Mungkin ada apa namanya pendapat juga sama kayak saya dan Natali gitu kan. Tetap kekeh dengan pendapatnya. Iya, siapa tahu ada yang berbeda sama kita ya, Vin ya. Siapa tahu ada yang nggak butuh bahagia, nggak butuh duit ya. Nah, gue sih lebih pikirnya gitu, Nat. Bahagia beda. Maksudnya nggak butuh duit. Butuh duit, tapi kebahagiaan itu sendiri gimana ya? Beda lah, nggak bisa disamain gitu loh. Tetap kebahagiaan, keuangan gitu loh. Kebahagiaan kan dari dalam, balik lagi dari dalam diri lu sendiri. Lu harus munculin rasa itu, bahagia nggak bahagianya gitu loh. Kita tanya lagi nih, satu orang lagi nih, pendapat satu cici-cici lagi nih. Benar-benar. Ada Cimul ya? Iya bener. Hari ini ada Cimul, betul. Nah kita nanyain aja langsung sama beliau. Kan beliau ini kan bisa dibilang pengalaman banget ya di keuangan gitu kan. Apa namanya? Wah banyak banget pasti cerita-cerita pengalamannya beliau yang bisa kita ambil gitu kan. Jadiin satu inspirasi buat kita nantinya kan. Betul. Gitu kan. Jadi pandangan kita nggak cuman menurut gue begini bener gitu loh. Menurut gue begini aja udah paling top lah gitu kan. Yang lainnya mah nggak bener dah. Yang paling bener pikiran saya sendiri, pandangannya saya sendiri. Kita tanya aja langsung ya nanti ya. Iya, betul. Kita lebih baik kita tanya sama yang profesional. Ini dia ya, nih. Betul, ini dia Cimul Mulyawati Citro. Beliau adalah seorang profesional qualification gitu ya. Boleh Nat tolong dibacakan profilnya Cimul? Iya, tulisannya kecil-kecil nih. Sama nih ya. Sebentar. Ini mata minus ini. Ternyata hilang langsung. Mungkin tempat. Kita kasih salam Cimul Mulyawati Citro, silakan. Hai Cimul. Halo, selamat pagi semua. Sukihotu, nama budaya. Sukihotu, nama budaya. Boleh teman-teman boleh tampilin profilnya Cimul, silakan.
tempat kita bertanya ini sama Cimul ya, Nat ya? Ya, betul. Wah. Pagi Cimul. Waduh, udah luar biasa nih. Udah siap nih berbagi. Cimul, Ya, Cimul. gimana menurut Barengan Cimul? Bener. Cimul gimana tuh Cimul? Menurut Cimul gimana nih? Kita berdua nih dari tadi nih kayak berantem ayam sama telur ini Cimul. Ini mana yang ayam, mana yang telur gitu loh. Menurut Cimul gimana nih? Oke. Saya sih dengerin Vina dan Nat berdebat, buat saya sih itu hal yang biasa ya. Maksudnya dalam kehidupan kita bisa mempunyai pendapat yang berbeda. Apakah Nat yang benar bahwa uang memang juga perlu menentukan kebahagiaan, atau Vina yang benar bahagia is bahagia, money is money ya. Tapi saya punya pengalaman sendiri, pagi-pagi itu bangun udah happy ya, kita senang, sehat gitu. Tapi begitu kita ke ATM BCA, kita melihat saldo kita 6 digit, kebahagiaan saya bertambah gitu loh. Jadi ya untuk saya, baik pendapat Vina bahagia adalah dari hati, benar sekali. Pendapat Natali, uang itu juga bisa menambah kebahagiaan, itu benar banget gitu loh. Jadi dua-duanya benar deh, ambil hadiahnya berdua ya, jangan berantem. Tos dulu kita. Wah, dua-duanya benar berarti ya. Dari jauh ya. Benernya itu menarik nih Cimul. Kalau boleh dibahas lebih ini lagi gitu kan, lebih detail dan spesifiknya lagi, benernya itu seperti bagaimana? Mungkin jadi biar pengalaman Cici itu biar bagi ke kita gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata gitu kan, saling melengkapi tuh antara kebahagiaan dengan keuangan itu sendiri, atau keuangan itu melengkapi kebahagiaannya kita. Mungkin boleh Cimul silakan. Ya, jujur aja kalau misalnya tidak ada uang, tentunya juga kita tidak bisa melakukan hal-hal yang dibutuhkan ya. Nah, tadi Nat sudah bilang tuh, ini bayar kuota aja, Vin, gimana Vin? Kita mau WDC, kuota aja nggak ada uangnya gitu loh. Jadi memang saling menunjang ya, saling menunjang. Jadi tidak bisa kita katakan kita bisa bahagia tanpa uang, atau kita katakan kita punya uang tapi juga jadi bahagia, enggak juga. Ya keseimbangan masing-masing tergantung orang lah. Barangkali kalau Vina tabungannya sedikit, dia masih tetap bisa happy. Tapi kalau si Natali, kalau tabungannya udah agak banyak, dia baru lebih happy. Seperti itu. Jadi tidak ada, kalau menurut saya sekali lagi, tidak ada takaran mana yang lebih dominan ya antara kebahagiaan dan uang gitu. Oke. Nggak ada yang dominan antara keuangan dan kebahagiaan itu sendiri. Masing-masing punya cara pikir dan istilahnya prioritas ya masing-masing ya Cimul berarti ya. Menganggap kebahagiaan dan keuangan itu sendiri seperti apa. Seperti tadi Cimul bilang, kalau mungkin di saya walaupun dengan keuangan sedikit gitu kan, belum yang sampai bagaimana gitu, belum pundi-pundinya sampai kayak Donald Bebek gitu kan. Nah bagi saya segitu aja udah happy gitu kan. Mungkin bagi Nat standarnya beda lagi. Kalau harus mencapai sekian baru dia merasa bahagia gitu ya Cimul ya. Ya. Wah, menarik. Menarik banget. Gue jadi penasaran banget, semakin penasaran. Lu penasaran gak tuh Nat? Banget. Makanya nih kita semua hari ini berkumpul bersama-sama, kita pengen belajar dari Cimul. Dimana kita otomatis bahagia, terus tetap duitnya banyak. Kalau kita ada duitnya, kita juga tetap bahagia Cimul ya, bisa berdana lebih banyak, bisa membantu lebih banyak orang ya, dengan kita bisa mengelola keuangan ya Cimul ya. Ya. Ada satu statement lagi yang saya juga pernah dengar, kalau mati itu tidak membawa uang, ya uang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang, rasanya udah mati gitu loh. Rasanya ya, bukan beneran mati, rasanya udah mati gitu. Waduh. Wah menarik, rasanya udah mati rasa gitu jadinya Cimul. Iyalah. Wah, Cimul boleh ada kasih contoh-contoh yang lain mungkin Cimul biar teman-teman juga semakin lebih relate kah dengan kehidupan sehari-hari tentang pembahasan seperti ini kan kadang-kadang gimana ya gitu loh. Ya memang apalagi kita berkeluarga ya, sudah berkeluarga, kita perlu kebutuhan untuk anak segala macam ya. Jadi kalau kita katakan bahagia itu tidak perlu uang, ya bagaimana kita bisa menyekolahkan anak, kemudian juga membantu orang tua, ya kalau memang kita tidak ada uang. Beruntunglah kita
apabila kita memiliki uang berlebih, ya, sehingga kita bisa membantu orang, kemudian juga bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita gitu loh. Tetapi kita juga tetap beruntung kalau misalnya uangnya juga pas-pasan. Nah, itu sebabnya kita perlu memanage tuh. Tadi Vina misalnya uangnya Vina cuma 100. Bagaimana memanage 100 itu sehingga kamu bahagia. Natali uangnya 1000 gitu ya. Nah, bagaimana Natali mengelola uangnya yang 1000 sehingga bahagia. Sekali lagi ini bukan masalah jumlah ya, tapi masalah bagaimana kita memanage sehingga ujung-ujungnya menimbulkan kebahagiaan gitu. Memanage itu ya kuncinya ya Nat ya. Iya, betul. Pentingnya ya kita untuk menyadari ya tadi ya, untuk belajar untuk mengelola keuangan tadi ya. Betul, betul. Iya, ada satu video ya dari Cimul yang akan kita tampilkan ya, Vin ya. Oke, iya benar-benar Bon. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi Vina dan Natali, benar nggak sih untuk bahagia itu kita perlu uang gitu loh. Oke. Boleh Jadi penasaran videonya. benar. Boleh teman-teman operator silakan. Kita cuma bermimpi terus. Berhayal suatu hari nanti kita teh akan bahagia. Coba kalau A punya kios, A teh akan kerja seharian. Apa itu bukan pemalas? Ini Wah, sampai terkesima nih lihat videonya Cimul. bener. Ini ngejawab juga sih sebenarnya. Gue jadi kayak lakinya gitu ya. Gue pemalas dong berarti dong. Wow. Apakah begitu nih? Apakah begitu gitu loh yang mementingkan kebahagiaan itu berarti istilahnya agak tidak mau berusaha gitu kan? Apakah seperti itu tuh Cimul? Ya, enggak juga. Kalau kita lihat tadi sebenarnya ada orang yang mengharapkan memang dari atas, tapi tanpa usaha ya nggak akan bisa gitu loh. Dengan kita berusaha tentunya kita memperoleh uang, dengan uang itu kita bisa menambah kebahagiaan. Jadi bahagia itu nggak datang kucuk-kucuk gitu ya, tapi bahagia itu memang harus diusahakan. Ya. Tidak ada sesuatu yang gratis gitu kan, kita harus berusaha, nanti dapat uang itulah yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehingga kita menjadi lebih bahagia gitu. Menarik berarti Dipaham nih. benar-benar menarik ya Nat ya. Relate sama tadi apa namanya pernyataan dari Civioli ya, istilahnya semuanya itu perlu bukan langsung simsalabim langsung terwujud gitu loh kebahagiaan itu sendiri dan keuangan yang sehat itu sendiri gitu kan. Semua mesti dimulai dari awal gitu kan. Ya. Semua harus ada step-stepnya gitu ya Cimul ya berarti ya. Ya. Oke Cimul, silakan Cimul.